di Romo Cafe sekarang ini. Mohon izin sebelum sampai Romo Cafe, izinkan saya bertanya, mohon izin. Sambil beliau kopi, sambil menikmati, ini berkaitan dengan yang sola tadi. Saudaraku Pak Nino, saya anggota sosial jadi saya ingin juga mengenal lebih dalam tentang penambahan kitab ini. Dikatakan oleh Romo Cafe tadi bahwa sebentar, ada SVD IPB ini siapa kayak? Saya tidak tahu juga itu. Naik kok. Orang kita orang SVD ini. Logo SVD ini. Oke, logo SVD ini. Oke, silakan. Oke. Dalam kitab Amsal bab 30 ayat 5. Mohon maaf saya harus izin membacakan lagi untuk kita. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Pendusta adalah iblis dan tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ini pemahaman saya dalam konsep diskusi kita pada malam hari ini. Kata sola itu ditambah, Pak. Saudaraku pamit Nino. Kata sola. Aleia dalam bahasa Yunani kan begitu. Alen. Alen ini dalam bahasa Jerman. Bukan Yunani, Alen. Jerman. Aleia. Jerman itu ya. Jerman itu tulisannya Alein tapi bacanya Kata itu kan tidak ada dalam terjemahan asli. Dalam manuskrip asli kan tidak ada, hanya iman itu. Yang ada itu kan iman menyelamatkan. Ketika hanya itu ditambah, maka konsepnya menjadi sebuah ajaran dan itu sangat membahayakan loh. Dan coba bayangkan jikalau kita mengajarkan hanya iman yang menyelamatkan saja, maka perbuatan itu tidak perlu. Maka tidak heran bagi orang yang sudah dibaptis saja, maka besok mau berbuat baik atau tidak baik itu tidak penting. Yang penting sudah dibaptis, sudah percaya kepada Yesus, mau buat jahat setelah itu ya pasti masuk surga, kan begitu. Konsepnya kan begitu. Kata Kristen, istrinya pendeta tidak masak di rumah, mereka tidak masak, mereka tidak pergi ibadat karena bilang hanya iman. Mereka hanya percaya, tidak pergi ibadat, tidak pergi misa, sampai tidak bayar persepuluhan karena bayar persepuluhan juga perbuatan. Bayar. Betul. Betul. Karena ketika kita kan sering kita mendengarkan dalam diskusi yang dikatakan oleh Romo kami bahwa iman itu kan muncul dari pendengaran. Dan ketika orang mendengarkan sabda Tuhan, maka muncullah yang namanya perubahan dari dalam itu metanoia. Karena begitu. Maka perbuatan dari dalam itu membuat orang untuk berbuat baik, kan begitu. Jadi mereka semua tuli, mereka semua tuli, tidak dengar lagi. Kalau mendengar itu perbuatan. Nah, jadi ketika kita hanya iman saja, maka tidak perlu berbuat baik. Jangan heran kenapa daerah Eropa sekarang ini kan tidak perlu lagi orang ke gereja. Kalau kita introspeksi ayat teks kitab suci ini, pasti masuk surga kok. Kata Kristen, jangan. Lihat saja orang Eropa sudah mulai cari kembali Yesus. Lihat saja yang dibaptis di Prancis itu berapa ribu? Ada benar. Masuk Katolik banyak. Jadi saya melihat dalam konsep ini justru sekarang ini keselamatan itu justru kebanyakan terjadi di Asia, Pak saudaraku pamit Nino. Siap. Ya. Jadi saya hanya mau mengatakan ini sangat berbahaya bagi kita. Jikalau konsep pemahaman kita lebih menekankan dalam kata-kata ini terjebak. Coba bayangkan jikalau seandainya saya seorang pendeta, berapa ribu jiwa yang saya sesatkan hanya gara-gara ajaran ditambahnya kata hanya itu, kata tunggal itu tadi. Hanya iman. Jadi coba bayangkan, bisa saya sesatkan orang loh. Selama 22 tahun saya jadi katekis, berapa orang yang saya sesatkan jiwanya? Terima kasih, saudara. Ya, saya sambung lagi. Bukan hanya soal tambah kata alen itu ya. Mengurangi sakramen. Dalam gereja itu ada 7. Diakui 2, berarti kurang berapa? 5. Kemudian kitab suci juga kurang berapa? Kurang 7. Sudah tidak kanan lagi. Nah, yang sudah di kanan lagi. Penjelasan saya secara sederhana itu dalam
tulisan Martin Luther tentang perhambaan kehendak yang ditulis itu De Servo Arbitrio, Luther sebenarnya melihat keselamatan bukan merupakan usaha manusia yang berkehendak bebas, ya. Bukan merupakan usaha manusia yang berkehendak bebas, melainkan rahmat, kembali, rahmat yang dianugerahkan secara cuma-cuma kepada manusia. Makanya tadi saya mengatakan bahwa sola fide, sola gratianya ini juga bertentangan dengan ajaran teologis yang sesungguhnya, bertentangan dengan inkarnasi Allah yang berbuat yang masuk melalui kandungan Maria. Ini inkonsistensi teologinya Martin Luther. Mengapa inkonsisten? Mengapa dia itu menolak, tidak memasukkan kata sola? Pertama-tama untuk membenarkan ajaran teologisnya, ya, ajaran teologisnya tentang pembenaran oleh iman. Dia harus mengatakan pembenaran hanya oleh iman. Mengapa dia mengatakan pembenaran hanya oleh iman? Karena pada zaman itu teologi Eropa pada waktu itu dikuasai oleh kemampuan akal budi, ya. Teologi skolastik pada waktu itu, ya, ini yang benar. Teologi skolastik yang menguasai Eropa pada waktu itu. Itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya situasi politik Martin Luther masuk salah itu, salah alamat. Titik. Gini, boleh tambah kakak pamit. Ya, silahkan kakak Tapaliu. Sebenarnya gini sih, Martin Luther itu kan kemudian dia pada akhirnya dia menyesal itu karena memang dia terjebak dalam politik. Dia terjebak dalam politik sehingga kemudian orang-orang pengikut-pengikutnya tidak setia lagi kepada dia. Itu akhirnya dia menyesal. Dia menyesali memang pada akhir-akhirnya. Itu jadi sebenarnya kalau kita telisik lagi itu memang paling pertama adalah itu dia sudah terjebak dalam politik, lalu kemudian yang kedua adalah teologinya dia itu dia menambahkan kata alain dalam bahasa Jerman, tulisannya alain, bacanya alain, dia menambahkan itu untuk mendukung teologinya dia. Itu yang kedua. Lalu kemudian kita melihat poin yang kedua adalah hanya iman. Kalau kita melihat ini sebenarnya itu kontradiksi tadi. Pater Pamit sudah bilang tadi itu ada begitu banyak kontradiksi dalam teologinya dia, baik mau dari biblis kah dari manakah memang itu. Ketika kita mengatakan hanya iman, kita bisa analisis dari segi filsafat bahasa. Itu sudah perbuatan, maka mau tidak mau iman dan perbuatan itu satu seiring sejalan. Jadi mereka itu kontradiksi interminis sebenarnya kalau kita melihat dengan secara agak tajam lagi. Sehingga mereka itu ya kalau bahasa Kupang tadi itu kalau bahasanya Romo Patris itu kan baku naik, tapi kalau saya sih mereka baku dongko satu sama lain kalau bahasa Kupang. Baku pikul satu sama lain. itu lalu kemudian memang abad teologi skolastik itu istilahnya filsafat yang awalnya dipelajari hanya dalam biara-biara itu kemudian keluar kelas istilahnya. Maka kemudian harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketika Martin Luther menciptakan punya dia, kalau sejauh saya tahu, mungkin saya salah bisa dikoreksi. Dia itu sudah terlibat duluan di dalam politik itu, lalu kemudian dia baru menciptakan teologi-teologi untuk mendukung ajarannya dia. Maka kenapa dia tadi itu ATM dia modifikasi tambah kata lain tadi itu untuk mendukung ajaran-ajaran dia sebenarnya. Karena dia sudah terlanjur populer soalnya antara politik dan ajaran dia sebenarnya. Itu saja. Kakak Pater Cafe, kakak pamit, gas lagi. Ya, terima kasih. Tadi kami itu bagian iklan. Saya itu bagian iklan karena itu iklan masuk sedikit, kita kembali ke itu ide utamanya. Tidak kok, saya biar kalian utama saja. Atau kita kasih siapa ya? Yulita yang utama di sini nih. Oke, kita salami dulu. Leo. Pastor, Apa kabar Leo? Dari mana? Dari belakang, dari depan, dari samping? aku dari Keuskupan Agung Medan, Pastor. Horas. Oke. Horas. Oke, Horas. Sidau.
Jadi dalam Sidoruk. saya mau Pak Sidoruk. Oke, ini orang kita. Pak Sidoruk. Salam. Horas Sidoruk. Rom, Mantap. saya mau bertanya Rom, ini pertanyaan yang paling penting yang harus Ya, dijawab. Kak, ketika saya orang simpulkan Katolik. dulu dari semua tadi sola yang Kak baca tadi ya. Oh, Jadi- siap, silahkan. Lili masih di sini Lili? Oke, masih di sini. Oke, engkau baca 1 Yohanes 2 ayat 3. Jadi dari semua ini, apakah semua sola semua itu adalah melakukan perintahnya Yesus atau tidak? Dan konsekuensi dari tidak melakukan perintah Yesus itu apa? 1 Yohanes 2 Ayat 3. ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Menuruti perintah-perintahnya. Sekarang kita nanti masuk ke perintahnya Yesus, oke? Perintahnya Yesus tuh teman-teman di sini Saudara dan kawan-kawan katekisten. Yesus bilang, perintahnya Yesus di atas Petrus saya mendirikan gerejaku dan kuberikan kunci kerajaan Allah. Perintah di sini pertama dia mendirikan berapa gereja? 1. Perintah yang kedua masih banyak, begitu banyak. Saya ambil contoh. Perintah yang kedua Yohanes 20, 21, 23. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Perintah untuk pengampunan dosa. Kalau perintah ini adalah firman hidup dan itu tidak dilakukan, maka bagaimana mengatakan bahwa sudah mengenal Yesus? Tanda bahwa orang mengenal Yesus, mengenal Allah adalah melakukan semua perintahnya. Bagaimana dengan ketika seorang tidak melakukan firman Yesus itu sendiri? Yohanes 12 ayat 48 sampai 50 menjelaskan itu. Bagaimana dengan mereka yang tidak melakukan perintah atau firman Allah? Siapa nanti yang akan menghakimi? Yohanes 12:48. Baca mulai dari 48. Jadi Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Tahan dulu. Jadi, Perintahnya adalah hidup yang kekal. Kalau seandainya orang menjalankan perintahnya, mendapatkan apa? Hidup kekal. Lanjut sedikit. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Di sini dikatakan melaksanakan firman, melaksanakan perintah dan perkataannya Yesus. Dia bilang ekaristi, dagingku adalah benar-benar makanan, kamu bilang simbol. Di peristiwa salib, dia serahkan murid terkasih kepada bundanya dan kepada anaknya, murid yang terkasih dia serahkan ibunya. Dan ayat mengatakan mulai inilah ibumu, inilah anakmu. Dan ayat 27 mengatakan sejak saat itu murid itu terkasih membawa ibunya ke rumahnya. Yesus perintahkan untuk kita semua terima Maria sebagai ibu. Mereka bilang Maria adalah wanita biasa. Perintah yang mana dari Yesus mereka yang tidak ikuti? Banyak sekali. Makanya karena tidak mau ikut perintahnya Yesus, maka mau tambah sola-sola tadi. Sola di sini, sola di sana, sola di situ, sola di ujung, sola di bawah, sola di atas. Hati-hati. Hati-hati dengan pengajaran. Karena apa yang kau ajarkan itu menyelamatkan dirimu. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4:16.
awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Pendeta, pikir hal-hal yang di atas ya. Jangan hanya yang dilihat mata. Pikir sedikit. Siapa yang engkau ajarkan kepada siapa, dan mereka ini tahu yang benar atau tahu yang salah. Ingat baik-baik itu. Saudaraku, sebagai manusia ya, ingat, kelemahan apapun kita, carilah kebenaran dan kebenaran itu menyelamatkan. Jangan cari kesalahan terus setiap hari. Kamu tidak bosan-bosan kah serang Katolik? Dari dulu sampai sekarang serang. Tapi lihat saja, gereja yang bertahan dari tahun 33 pendirian sampai sekarang tuh gereja yang mana? Jangan bilang ortodoks kisma 1054. Jangan bilang itu. Jadi ingat baik-baik semua ajaran yang tadi dikatakan dalam konsep doktrin Luther dan lain sebagainya dan semuanya itu, apakah itu menyelamatkan atau tidak? Tadi Paulus bilang ajaranmu menyelamatkan, bukan lagi iman. Kalau begitu hanya imannya di mana di sini? Awasilah dirimu dan apa yang kamu ajarkan, dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Jadi ajaran bisa menyelamatkan. Kalau ajaran itu benar, maka iman itu tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran itu kepada ajaran yang diajarkan. Kalau kamu ajar bengkok, imanmu bengkok. Kalau kamu ajar setengah pembenaran, dan pembenaran adalah imanmu adalah hasil pembenaran diri, bukan kebenaran. Itu bertolak belakang sendiri dengan etimologi dari iman yang dari kata emunah, yang artinya kebenaran. Akar yang kuat, yang artinya wadas yang perkasa. Sesuatu yang pasti. Kalau kamu cari pembenaran, maka sudah bertolak belakang dengan arti kata kebenaran itu sendiri. Oke, itu sedikit rangkuman. Kayak pamit atau teman-teman, silakan pamit. Kayak Michael mau tanya, mau sharing atau mau apa? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang biasanya bisa menggoyahkan iman Katolik ini. Silakan Kak. Pertanyaannya singkat. Apakah Protestan itu apostolik? Ya atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Ya, kenapa? Oke Kak, tidak apostolik dalam pengertian ini. Setia kepada pengajaran para rasul. Sebenarnya ada dua hal penting di sini. Yang pertama, Protestantisme kalau mengatakan itu apostolik, maka tunjukkanlah satu saja dari para rasul yang menjadi tiang dasar pendirian Protestantisme. Kenapa? Karena tadi dalam Efesus 2:20 dikatakan gereja itu didirikan di atas dasar para rasul. Alasan pertama bagaimana kita sampai kepada para rasul yang menjadi dasar pembangunan Protestantisme. Satu pendeta bisa mengatakan bahwa kami didirikan di atas dasar rasul siapa? Boleh katakan itu Kayak pernah ada satu pendeta yang mampu menjawab itu? Markus Adi dan kawan-kawan, tunjukkanlah satu ayat bahwa rasul siapa yang menjadi dasar pendirian mereka. Jawabannya singkat. Semua rasul adalah apostolik. Semua rasul kecuali Yudas. Kecuali Yudas. Semua rasul adalah Kristen, adalah Katolik. Dan itu apostolik mereka itu berdasarkan pada semua rasul untuk kesetaraan, tidak memilih. Oke, kesetaraan. Pertanyaan saya, kita ambil pengalamannya Paulus, oke? Paulus itu bukan dalam 12 rasul. Ingat ya Jadi ketika Paulus bertobat, dia pergi mendirikan denominasi? Tidak, dia pergi bergabung dengan para rasul. Oke, kita buktikan. Kisah 9 ayat 18 dulu. Dia buat apa setelah dia dibaptis? Dia bertobat, apakah dia mendirikan denominasi atau dia bergabung dengan para murid dan para rasul? Kisah 9:18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Oke, yang pertama dia dibaptis. Dia disembuhkan oleh Ananias. Tuhan ya yang mengurus Ananias untuk menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan, tetapi intersesi ini penting sekali.
Kalau seandainya teologi Paulus di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, nggak usah buka ya. Dia bilang satu-satunya perantara antara Allah dan manusia adalah manusia Yesus Kristus. Kalau begitu kenapa Paulus yang tulis itu dia tidak protes ketika Ananias tumpangkan tangan untuk sembuhkan dia? Tidak bisa. Hanya Yesus jadi perantara. Kenapa Yesus tidak datang sembuhkan dia? Kenapa harus pakai Ananias? Kau bisa mengerti itu? Oke. Yang kedua, setelah itu dia dibaptis. Oke, lanjut. Lili ayat 19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Lanjut. Saulus tinggal beberapa hari Dengan siapa? bersama-sama dengan Baca. Paulus tinggal beberapa hari. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Selesai. Paulus tinggal bersama-sama karena dia tidak kenal Yesus. Maka para rasul ini harus menjelaskan tentang Yesus itu seperti apa. Jadi ini penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Paulus kalau dia Protestan, pertama Protestan itu bisa-bisa Paulus. Karena setelah bertemu dengan Yesus dia bisa berdirikan denominasinya sendiri. Tetapi apa yang dibuat ayat 26? Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri Tahan dulu. kepada murid. Kata kunci setelah sampai di Yerusalem, dia harus pergi ke Yerusalem untuk menggabungkan diri koinonia dengan rasul-rasul. Nona, engkau tahan di situ, tutup satu benda kecil di situ. Engkau lari ke ayat Kisah 2 ayat 44. Semua yang percaya bersatu atau bercerai-berai. Masuk ke dalam persekutuan atau bercerai-berai. Kisah 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 47. Bukan kita memisahkan diri. Tuhan pergi cari dan taruh di dalam gerejanya dengan orang-orang yang diselamatkan. Bukan kamu pergi cari orang yang diselamatkan taruh di kamu punya denominasi. Taruh di satu. Oh, semua orang yang percaya tetap bersatu. Barusan kita baca. Mungkin pendeta tidak pernah baca ayat itu. Baca kembali ayat 44 lalu ke ayat 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Cukup Lili. Cukup. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Berarti Protestan belum percaya karena mereka belum bersatu. Oke? 47. Dan tiap-tiap hari dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang denominasi, tidak dengan orang. Tuhan terjemahan asli begini. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan ke dalam gerejanya dengan orang-orang yang diselamatkan. Karena itu waktu diterjemahkan ke Indonesia menghilangkan bagian ini. Bagian penting sekali teman-teman. Dikatakan bahwa dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan ke dalam gerejanya dengan orang-orang yang diselamatkan. Lain menghilangkan terjemahan ini. Saya kesian sekali. Karena itu kita pulang lagi ke dalam Kisah 9 ayat 26 tadi. Paulus setelah bertobat dia tidak mencerai-beraikan. Justru dia berjuang untuk menggabungkan diri. Oke. Dan perjuangan ini tidak mudah. Para rasul tidak terima. Tetapi nanti Barnabas yang membawanya. Oke. Baca kembali ayat 26. Kisah 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Dan siapa yang membawanya? Barnabas? Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Oke, Paulus tinggal atau tidak tinggal dengan para rasul? Baca. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Lanjut. Dan Paulus tinggal atau tidak tinggal? Oke. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Cukup Lili. Cukup. Paulus tetap bersama-sama, koinonia, persekutuan.
bukan menceraikan gereja. Dan banyak semua pendeta kutip Paulus punya surat-surat kayak, dan Paulus bilang satu gereja, satu iman, satu pembaptisan. Paulus tidak omong yang lain. Bukti paling nyata ketika Paulus bilang iman gereja Roma sudah tersebar di seluruh dunia, Roma 1 ayat 7-8. Dan seluruh gereja nanti menyalami Roma. Sangat menghargai posisi Roma surat Paulus tuh. Tolong dibaca Lili, Roma 1 ayat 7-8. Roma 1:7-8. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Oke, Paulus bilang gereja Roma. Ayat 8 dibaca ulang. Penting sekali ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Artinya Paulus mengakui bahwa iman gereja Roma telah tersebar di seluruh dunia. Ingat itu, penting sekali. Dan karena setelah tersebar di seluruh dunia, semua gereja Kristus yang sudah tersebar di seluruh dunia ini menyalami Roma. Roma 16:16. Kalau mau ikut Paulus, ikut yang dituliskan oleh Paulus, kah? Dia menyalami Roma, dia mengatakan iman gereja Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Kalau mau ikut Kristus, seluruh gereja Kristus yang menamakan diri gereja Kristus, jemaatnya Kristus harus menyalami Roma. Ricky Sinaga, Roma Cafe, Salve, apakah Tuhan menghendaki terjadi perpecahan? Tidak. Iblis dalam Yunani artinya pemecah. Jadi Kristus tidak mengharapkan perpecahan, ya Ricky Sinaga. Di dalam Yohanes 17:21, semoga semua mereka satu. Seperti engkau dan aku adalah satu. Engkau ada dalam saya dan ada dalam engkau. Supaya dunia tahu. Ini penting sekali. Kalau kita semua satu, semua bahwa engkaulah yang mengutus aku. Kalau begitu Protestan membuat perpecahan dan tidak satu-satu seperti ini, maka Protestan yang menyebabkan bahwa dunia tidak mengenal Kristus sebagai yang diutus oleh Bapa. Itu sangat jelas di dalam Yohanes 17 ayat 21 tadi. Dan Yesus menghendaki kesatuan. Dalam pengertian apa? Lihat aja Yohanes 10 ayat 16. Juga aku harus mengembalakan kawanan yang ada di luar kawanan ini, supaya mereka mendengarkan suaraku. Iman tumbuh dari pendengaran, artinya supaya mereka percaya dan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kepada siapa? Engkaulah Petrus. Kepada siapa? Kuberikan kunci. Kepada siapa? Gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus. Jadi sekarang di gereja ada 267 paus. Suksesi apostolik dari Petrus sampai dengan Leon ke-14. Jadi saya pikir ini penting sekali dalam pengertian. Ricky Sinaga, perpecahan antara denom dalam pengertian ini kalau kita bongkar di Biblis dan semua adalah kehendak iblis, bukan kehendaknya Yesus. Oke Kai, kira-kira seperti ini Kai. Kalau mau ditanyakan apostolik dari jalurnya siapa Kai? Dari Paulus punya tidak mungkin, karena Paulus bilang kalau percaya masuk ke dalam persekutuan, ke dalam satu tubuh, ke dalam satu iman, ke satu pembaptisan. Tidak buka main-main. Kenapa? Karena itu Paulus sendiri bilang hati-hati gunakan tang. Kisah 20 ayat 28. Mulai dari situ. Paulus bilang hati-hati. Ada orang yang dari dalam ini, ganti penilik dengan uskup ya. Uskup hati-hati. Kepada kamu telah diberikan gereja ini yang diraih Yesus dengan darahnya sendiri. Hati-hati. Setelah keberangkatanku, Paulus bilang begitu. Ada serigala-serigala yang datang dari dalam, yang berusaha untuk memecah-mecahkan. Oke. Kisah 20 ayat 28 sampai 32 lah kira-kira seperti itu. Silakan, Nora. Karena itu,
jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Hei, uskup, jaga itu. Jaga imam-imam, jaga itu. Dirimu dan seluruh kawananmu karena Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. jadi imam, jadi uskup. Kalau begitu Luther hanya imam, tidak punya jalur apostolik. Kita baca-baca kembali. Sebab kamulah ini tentu jadi uskup. Luther. Dan semua protestantisme Lutheran. Kamu didirikan oleh imam yang membangkang. Tidak ada jalur apostolik, oke? Kenapa? Ini loh jalur apostolik di sini uskup nih. Kamu yang dipercayakan, baca kembali ayat itu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Baca, lanjut. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Mereka dari dalam juga. Bahkan ini penting, yang dari dalam seperti Luther, Calvin dan lain sebagainya. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. kayak jalur apostolik di mana kayak? Uskup yang punya jalur apostolik dalam pengertian ini. Dalam pengertian ini, oke? Tapi uskup ini kalau sudah diekskomunikasi, terputuslah jalur apostolik. Apalagi imam presbiter. Dan akan muncul serigala-serigala dari antara kalian. Baca kembali ayat terakhir. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang. Dulu, seperti Luther, Calvin, Zwingli, William Miller, Charles Barron, James Smith, Henry ke-7, 8. Oke, lanjut. Oke, dari antara kalian sendiri. Yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid. Ajaran palsu karena kitab suci tidak mengajarkan double predestinasi. Ajaran palsu karena kitab suci tidak pernah omong tentang sola-sola. Ini ajaran palsu karena kitab suci tidak pernah omong itu. Dengan ajarannya yang palsu, lanjut sedikit. Haleluya. Dan supaya mengikut mereka. Tidak, garis bawah. Dengan ajaran yang palsu, masih koma. Ya. Oke. Yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Karena itu Adi Markus harus mengatakan Katolik perkaos kitab suci. Kalau tidak, memang tidak bisa. Begitu kayak jalur apostolik dalam pengertian apa? Kalau tidak ada suksesi apostolik di sana. Kalau memang itu jalur apostolik kayak, tunjukkanlah salah satu pendeta yang hidup di abad ke-15 sebelum ke-16 kayak. Tunjukkanlah pendeta di abad pertama kayak, siapa namanya? Tunjukkanlah pendeta di abad ke-4 Konsili Roma 382 oleh apakah satu pendeta ada di dalam pengkanonisasian? Jangan bilang perjanjian lama, saya bilang perjanjian baru, 27 kitab perjanjian baru. Apakah ada pendeta di sana yang hadir waktu pengkanonan kitab suci perjanjian baru? Ada dalam roh dan kebenaran. Ada Peter, ada pendeta Deking Adas. The King Adas, oke. The King Adas ada.
Almofu apa itu Almofu itu ada, mereka sudah hidup dari situ. Di abad ke-5 siapa? Di abad ke-6 siapa? Di abad ke-7 siapa? Di abad ke-8 siapa? Oh, baru muncul 15, 17. Itu artinya begini. Ada satu ibunya, mamanya Protestantisme, dia bisa hidup sampai dengan 1500 tahun kae. Adakah seorang wanita yang mampu hidup 1500 tahun? Kenapa? Karena Maria punya anak ini dari tahun 33 sampai dengan tahun 1057. Bunda Maria sudah ke surga. Lalu nanti Bunda Maria ada yang lain lagi yang memperanakan Protestantisme. Tetapi lucunya di sini, seorang perempuan yang hidup 1517 tahun, lalu tahun 1517 31 Oktober Halloween 1517, ibu ini melahirkan anak yang benar-benar Kristen yang namanya Protestan. Kalau begitu, anak-anak Kristen tahun 33 sampai dengan tahun 1517 belum ada belum dinamakan Kristen. Yang Kristen ini baru lahir tahun 1517. Yang menama kami adalah Kristen sejati. Engkau punya mama kan hidup 1517 tahun kan di atas dunia ini. Setelah itu baru lahirkan engkau. Dan mengatakan, dan lucunya, kalau Maria di framing punya anak berapa orang anak yang lain, Yudas, Simon dan semua. Tetapi ibu yang melahirkan Protestantisme ini, yang mereka bilang itu Martin Luther itu, ibu mereka punya tuh melahirkan 60.000 denominasi. 60.000 anak, bayangkan. Ada seorang wanita yang melahirkan 60.000. Tidak tahu tiap tahun dia lahir berapa ribu. Kan lucu. Jadi kalau mau jalur apostolik ini dari mana Paulus pergi bergabung dengan para rasul. Kalau mereka mati-matian menggunakan surat-suratnya Paulus bilang saya pergi bergabung dengan para rasul. Saya bilang kalau seandainya Paulus masih hidup sampai saat sekarang ini pendeta, khususnya Indonesia, Almofu, Sarsorus, apa lagi, Markus Adi, pasti bukan lagi dengan jari, tetapi Paulus pukul mereka di kepala dengan pemukul Papa kamu siapa suruh kamu pisahkan gereja? Dari mana ini? Saya tidak pernah ajarkan itu. Justru saya pergi bergabung dengan para rasul, bukan memisahkan diri. Itu pasti dia pukul pakai pemukul yang untuk pukul tembok tuh Begitu Ini kalian ini tertawa semua nih. Berarti jalur apostolik apa nih? Saya butuh Roh Kudus mimpi dulu untuk tahu bahwa tolong Tuhan tunjukkanlah rasul siapa yang menjadi dasar pendirian gereja Protestan seperti itu. Nanti Tuhan bilang, back to Bible. Seperti mereka bilang, tunjukkanlah ayat. Ayat tidak ada bilang begitu. Mau bilang mana? Bertobatlah Protestantisme. Cari yang benar dan kebenaran itu memerdekakanmu. Bukan mati-matian seperti katak dalam tempurung untuk mencari kebenaran. Baik. Ini pertanyaan berikut untuk pencerahan bagi orang-orang Katolik. Pertanyaan untuk Romo Cafe. Mengapa orang Katolik mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal? Bukankah itu sesat? Oke bukan orang Katolik, kita mulai dari orang Yahudi Orang Yahudi punya perayaan besar, ada satu perayaan, lupa namanya. Mereka harus menyebutkan seluruh orang-orang yang sudah meninggal dalam ibadat, dalam kultus mereka 4 kali dalam 1 tahun Sementara itu namanya, saya cari internet, tidak. Berarti bukan tradisi Katolik dulu Kita kembali ke Yahudi sedikit, oke? Ada perayaan besar sekali Karena ini dianggap menyembah berhala. Oke, saya mengerti itu dalam pengertian. Karena itu namanya El Kadis El Kadis itu berdoa untuk orang mati. Dalam pengertian ini adalah mereka mendoakan difuntos
especialmente durante periode del duelo, los aniversario, setiap tahun mereka mendoakan orang mati, nama mereka disebutkan, sino para hacer bien honrar su memoria. Artinya, mereka mengafirmasi iman dari orang yang mati itu kepada Tuhan. Itu El Kadis kayak, itu perayaannya besar sekali ya dalam pengertian ini. Karena itu Yudas Makabeos mengirimkan perayaan besar ke Yerusalem. Lili, bantu dulu. 2 Makabe 12 ayat 44. Makanya itu bukan kita hanya gereja adalah rumah Daud yang baru, kepenuhan dari perjanjian lama Israel yang baru, maka kepenuhan ini harus kita lakukan kayak. Seperti di dalam perjanjian lama adalah Imam Levi mempersembahkan anak domba binatang. Perjanjian baru bukan lagi ritus Harun, melainkan ritus diubah jadi ritus Melkisedek. Protestan tidak melakukan itu, artinya tidak ada kepenuhan dari perjanjian baru di dalam Protestantisme. Contoh kecil hal ini, orang Israel mereka merayakan perayaan besar namanya El Kadis, mengingat semua orang yang telah meninggal tiap tahunnya mereka, dan itu 4 kali dalam setahun kayak. Katolikan 1 November ya kan? Oke. 2 November ya? 1 November. 2 November. Oke. 2 November. Oke, sekarang saudara-saudariku yang terkasih, karena itu tidak bertentangan apa yang dituliskan oleh 2 Makabe ini untuk orang Yahudi. 2 Makabe 12 ayat 44 contohnya. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Ini penting sekali. Jadi mereka mendoakan orang mati. Yeskiel 18:20. Berarti itu tidak benar bahwa orang Israel tidak mendoakan orang mati ya kayak. Justru mereka ada tahun-tahun di mana mereka pergi ke kubur dan meniarapkan kepalanya, menundukkan kepalanya di atas kubur, dan mereka pergi makan di kuburan. Makanya kalau kita di Tobit dan lain sebagainya agak bilang roti di atas kuburan, itu mereka pergi ke sana dan makan bagi roti di atas kuburan orang keluarga mereka orang Yahudi. Oke, sekarang ke Yeskiel 18:20 kira-kira bagaimana apa katanya? Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Oke, sangat jelas saudara-saudariku yang terkasih. Karena itu di dalam Yohanes 11 ayat 25, Lili, yang percaya kepadaku tidak mati. Yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Ini penting sekali. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan sangat jelas saudara dan saudariku yang terkasih, 1 Yohanes 5 ayat 16. Doa untuk orang-orang mati. Ada dalam kitab suci ya teman-teman ya. 1 Yohanes 5 ayat 16 kalau nggak salah. Ya 16. Dari 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Oke, jadi sangat jelas bahwa kenapa kita tahu bahwa dia sudah mati, karena Allah akan memberikan dia hidup kan. Tapi bagi teologi Protestan semua dosa membawa kematian. Tetapi di sini 1 Yohanes 5:16 katakan secara jelas bahwa Allah akan memberikan dia hidup. Dengan cara apa kita bisa bantu? Dengan mendoakan dia. Contoh paling nyata
yang Protestan selalu mati-matian itu Onesiphorus masih hidup, itu tukang tipu semua itu, karena kalian baca dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian baca dalam bahasa Spanyol itu sangat jelas tense-nya apa. 2 Timotius 1 mulai dari 16. 2 Timotius 1:16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Hermeneutik dan penafsiran Bapak-Bapak gereja dan semua itu merujuk doa untuk Onesiphorus ini, jiwanya itu sangat jelas karena pakai past tense semua di situ, hanya terjemahkan ke Indonesia sola semuanya dalam tense present. Ini jadi persoalan dalam semua penafsiran Bapak-Bapak gereja, semua itu diarahkan kepada doanya Paulus untuk arwah atau jiwanya Onesiphorus yang telah meninggal. Ini penting sekali, Kak. Jadi saya kesian banget karena hanya iman dan hanya rahmat itu benar-benar membuat Luther menaruh Makabe sebagai apokrif, dan bagi Protestan setelah 105 tahun, karena apokrif itu bagi Protestan itu dihilangkan pada tahun 1825-26 kayak. Jadi setelah bertahan 100 tahun lebih, apokrif itu ada di kitab sucinya orang-orang Protestan. Setelah itu mereka menghilangkan karena kalau sola scriptura dan sola fide dan sola gratia, kalau mempertahankan deuterokanonik kayak khususnya di sini adalah 2 Makabe, maka menghancurkan sendiri menghancurkan sendiri sola gratia dan sola fide-nya Luther kayak. Kenapa? Karena berdoa untuk orang mati lagi, artinya tidak bergantung lagi hanya kepada rahmat, hanya kepada iman. Seperti itu kayak. Terima kasih. Ini saya punya pertanyaan, ini buat orang panas baik juga, orang panas tinggi juga baik. Pertanyaan berikut untuk Romo Cafe. Apakah dalam Protestan itu ada Ekaristi? Protestan Luther, kita ambil Lutheran tradisional Kak ya. Luther bilang begini, saya lebih memilih paus untuk Ekaristi sebagai kehadiran nyata daripada memilih Calvin yang Ekaristi sebagai simbol. Oke, dalam pengertian ini. Karena itu ya, dia lapis lagi Calvin. Artinya antara mereka bertentangan. Protestantisme dalam pengertian Luther, kayak Luther tradisional, gelombang awal ya kayak. Saya omong tentang Luther gelombang awal, bukan yang Luther yang sekarang yang tidak jelas semua itu. Luther gelombang awal, Ekaristi bagi mereka bukan simbol, melainkan ayo teman-teman, konsubstansia. Ketika Luther, pendeta dalam pengertian Luther ya, merayakan Ekaristi bukan sebagai transubstansia, melainkan konsubstansia. Apa itu konsubstansia? Penjelasan paling mudah, konsubstansia itu seperti lagu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh. Seperti itu. Karena apa? Karena dalam konsubstansia, Tuhan Yesus datang dan masuk ke roti kayak. Hatiku. Oke. Dalam konsubstansia, Yesus datang dan masuk ke roti. Setelah itu dia mau pergi, urusan dia kayak. Karena dengan substansi. Ini yang tidak biblis juga, konsubstansia. Oke. Konsubstansi artinya kau datang dan pergi sesuka hatimu. Yesus datang dan masuk di roti, selesai kayak. Setelah itu Yesus mau pergi, urusan dia. Itu penjelasan yang paling mudah tentang konsubstansi. Itu tidak biblis. Kenapa?
Karena secara biblis mengatakan koinonia, persekutuan, artinya transubstansia. Roti sudah diubah menjadi tubuh. Paling nyata tuh di mana? Di 1 Korintus 11 ayat 27. Barang siapa yang tidak layak, Lili, Iya, 1 Korintus 11:27. barang siapa Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. artinya roti sudah menjadi apa teman-teman? Tubuhnya. Dan darah sudah menjadi, anggur sudah menjadi darahnya. Karena itu barang siapa yang tidak layak menerima roti Tuhan dan cawan Tuhan, berdosa kepada tubuh dan darah. Tadi ayat 27, 29 ya Nona? Oh ya, sekarang 28. 29. 29. Oke. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kenapa? Karena sudah menjadi tubuh, roti sudah jadi tubuh, anggur sudah jadi darah Tuhan. Bab sebelumnya, bab 10, 1 Korintus 10 ayat 16-17. Persekutuan dengan darah dan persekutuan dengan tubuh. Koinonia sudah masuk dan menjadi itu sendiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Cukup di situ. 17-nya tidak usah. Persekutuan masuk koinonia dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu Yohanes 6 ayat 44. Dia harus benar-benar tubuh dan benar-benar darah. Yohanes 6:44. 55 maaf. 55. 5. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dengan cara apa menyantapnya? Ayat 50. Benar-benar makanan, benar-benar minuman, dengan caranya santap apa? 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. 53. Dengar baik teman-teman. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Protestan, kalau kalian tidak mau hidup kekal, kamu tidak mau dibangkitkan bersama dengan Kristus, jangan lupa ayat 54, baca kembali. Barang siapa, bukan simbol, tidak ada simbol di situ. Barang siapa makan simbol dagingku dan minum simbol darahku, tidak ada di situ. Baca kembali 54-nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Teman-teman, kalau simbol darahku, simbol dagingku, bagaimana membangkitkan dia dalam akhir zaman? Berarti kebangkitan juga simbol. Akhirnya kita harus rubah ayat ini. Barang siapa makan simbol dagingku dan minum simbol darahku, ia akan mempunyai simbol hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan simbolnya pada akhir zaman. Tidak ada tuh. Dan 55,
Karena itu bukan simbol, maka 55. Baca baik-baik Protestan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan sampai kapan harus dirayakan? 1 Korintus 11 ayat 26. Sampai kapan? 1 Korintus 11:26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Protestan, makan itu sampai dia datang, jangan makan simbolnya, makan benar-benar. Ini loh, dia bilang sungguh-sungguh benar-benar, kamu bilang simbol. Kamu ambil dari mana? Oke Kak, jadi kalau bilang Ekaristi Protestan, perjamuan itu simbol Kak. Jadi tidak benar-benar. Kalau begitu bagaimana yang simbol ini menyelamatkan? Tidak menyelamatkan. Selesai. Dan itu yang pertama. Yang kedua, pendeta tidak bisa merayakan anamnesis Kak. Hanya imam yang bisa merayakan anamnesis. Lukas 20 ayat 19 ayat 22 ayat 19. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Garis bawahi kata peringatan, kata kunci sekali yang diulangi kembali oleh Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Ayat 24. Kata 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, katanya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yesus bilang di situ simbol tubuh, simbol tubuhku, simbol tubuhku, Lili, atau inilah tubuhku. Lili. Inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Lakukanlah itu menjadi peringatan. Kata peringatan itu kata penting sekali. Itu di dalam Yunani namanya anamnesis, atau di dalam Ibrani namanya askara. Ini punya pendasaran di bilangan 10-10, Nona. Bilangan 10-10. Salam ya untuk semua. Maaf ya teman-teman yang di bawah yang saya tidak bisa salam. Oke, salve semuanya. Oke. Bilangan 10-10. Iya, mau bentar. Nanti garis bawahi korban keselamatan Kai. Juga bilangan 10-10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu. Tahan dulu. Lili, kurban-kurban bakaran, mempersembahkan kurban-kurban bakaran. Dan kurban-kurban keselamatanmu. Korban-korban keselamatanmu, maksudnya supaya garis bawah. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Karena itu anamnesis, askara, kata diingatkan, peringatan itu kata kunci Kai. Teman-teman semua Katolik. Itu perayaan anamnesis, perayaan askara. Supaya kamu diingatkan dalam korban-korban keselamatan. Supaya kamu diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ekaristi adalah kurban keselamatan. Ketika kita merayakan itu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Lakukanlah ini sebagai anamnesis. Lakukanlah ini sebagai askara akan daku. Dan supaya kamu tahu bahwa yang ini adalah Tuhan Allahmu. Dan itu ayat 8 harus dirayakan oleh siapa ayat 8-nya? Lili. 10 ayat 8. Nafi
Pendeta kan? Kita lihat pendeta atau siapa? Nafiri itu. Nah, ditiupkan oleh siapa? Nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Harus, garis bawahi kata harus. Harus ditiup oleh siapa? Kalau bilang kata harus, tidak bisa ada kemungkinan. Mungkin yang ini bisa tiup. Tidak, sudah kata harus. Oke. Baca kembali. Nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Ya, Imam Harun dan anak-anaknya adalah imam. Oke. Dan itulah sampai kapan, Lili? Pendeta juga di dalam Itulah yang harus menjadi ketetapan Sampai kapan? untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan engkaulah imam menurut ritus Melkisedek sampai kapan? Ibrani 7 ayat 21. Sampai kapan jadi imam menurut ritus Melkisedek? sampai abad ke-16. Ibrani 7 Ayat 21. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Ia adalah imam untuk selama-lamanya. Ayat 17. Tetapi imam untuk selama-lamanya menurut ritus mana nih? Ayat 17, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Maka tergenaplah Mazmur 110 ayat 4. Ayo kita lihat Mazmur 10 ayat 4. Apa kata itu? Genap atau tidak di dalam Ibrani ini? Mazmur 110. Mazmur 110 ayat 4. Tuhan 14, telah Nona. 14, maaf. Ayat 4. 4 atau 4, maaf. 4 mo. Iya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Ingat, tahan dulu. Engkau- Tuhan telah bersumpah. Tuhan sendiri bersumpah. Dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek. Kembali ke Ibrani 7 ayat 17. Penggenapan Mazmur, perjanjian lama. Ibrani 7 Ayat 17. sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Mau lebih jelas di mana lagi, Kak? Ya, nanti disambung juga apakah imam itu harus perempuan atau hanya laki-laki? Karena kesetaraan imam itu bisa berjenis kelamin perempuan juga. Oke. Secara biblis anak laki-laki yang dipanggil jadi imam. Lili, engkau Ibrani 5 turun ke ayat 1, tetapi semua manusia yang pertama itu diganti dari semua laki-laki karena di situ dikata adelphos, anthropos di dalam Yunani. Manusia jadi laki-laki. Oke. Yang bagian pertamanya sejak. Nanti saya tunjukkan Ya. di sini di Ibraninya, dipanggil dari antara apa? Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara laki-laki ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Kai. Supaya Dalam pengertian Ibrani ini tak satu pun kemungkinan untuk perempuan. Baca kembali itu mungkin teman-teman pendeta, bukan pendeta perempuan yang ini kan manusia, tidak. Itu kalian diterjemahkan oleh Lai salah di situ. Hombres itu laki-laki. Baca kembali. Nanti saya jelaskan di Yunaninya. Baca kembali. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara laki-laki
ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Tahan dulu, Lili, tahan dulu. Imam ini dalam pengertian laki-laki ayat 1. Lili, tahan dulu, jangan dulu lanjut. Oke. 5 ayat 1 ini Iya, iya. saya harus jelaskan dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Spanyol dikatakan begini, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres artinya di sini laki-laki. Sangat jelas dalam pengertian itu. Hanya di Indonesia diterjemahkan sebagai hominibus, manusia. Itu jadi bagian pertama. Oke, kita mengerti dulu dalam bahasa Yunani. Todo porque gobernante de sacerdotes procedente de. Kenapa dia bagi imam agung? Karena dia adalah kepala imam. Di dalam bahasa Yunani dikatakan seperti ini. Dikatakan digunakan dari imam agung. Kalau imam besar adalah kepala para imam, oke? Itu penting sekali, digunakan arihereus, tetapi imam agung artinya dia adalah kepala, sumo sacerdote artinya dia adalah kepala para imam. Oke, ini penting sekali, tetapi dipanggil dari antara manusia atau laki-laki. Kita harus kembali ke bahasa asli, ke Yunani, procedente de hombres. Di sini digunakan kata apa di dalam Yunani? Yunani itu menggunakan kata andropos, artinya laki-laki. Laki, maskulin, tidak ada di situ perempuan. Hombre, humano, baron, artinya laki-laki. Artinya terjemahan Indonesia harus diperbaiki. Yang lain punya. Setiap imam agung yang dipanggil dari antara manusia dalam hubungannya dengan Allah. Manusia itu harus diganti. Setiap imam agung yang dipanggil dari antara laki-laki. Oke, kita baca dulu ayat itu supaya penegasan untuk pendeta perempuan. Sadarlah di dalam kitab suci tidak omong tentang perempuan. Oke, imam perempuan. Oke, baca dulu ayat 1-nya. Sebab setiap imam besar yang dipilih laki-laki ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, Oke, lanjut. supaya ia mempersembahkan Nona, persembahan tahan dulu. dan Ia di sini I besar atau I kecil? I kecil. Oke, artinya imam besar Yesus, imam yang lain adalah Yesus sebagai kepala imam atau sumo sacerdote. Yang ini imam agung, imam besar. Yang lain ini adalah imam-imam yang berada di bawah kepemimpinannya. Oke, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Oke, tugasnya imam mempersembahkan kurban karena dosa. Lanjut, dipanggil dari antara manusia karena dia juga berdosa. Lanjut. Tetapi dia dipanggil jadi imam. Oke. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Artinya imam juga harus berdosa, harus pergi mengaku dosa. Bukan dia, tapi dia juga harus mempersembahkan dosanya umat. Makanya harus dengar pengakuan. Lanjut, nanti ada hubungan dengan Melkisedek. Lanjut sedikit dulu. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Allah yang memanggilkannya. Makanya kayak pamit, tidak ada yang tadi malam mimpi, tahu-tahu besok sudah pendeta. Tidak ada. Di sini dikatakan secara jelas, bukan dipanggil untuk dirinya sendiri. Tadi malam Roh Kudus bisik saya, siapa yang jadi saksi? Melainkan Allah yang memilihnya. Lanjut. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanak pada hari ini." Oke, ingat kembali, ini adalah saat di mana pada saat Allah mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Pada saat pembaptisan
Yesus. Karena itu pembaptisan Kristen Yesus oleh Yohanes. Karena itu pembaptisan Yesus adalah penggenapan tentang pentabisannya sebagai imam agung kae. Karena itu kata ini kunci. Bukan aku, ulang kembali ayat ini penting sekali. Makanya pentabisan Yesus itu yang dikatakan Protestan, Yesus sebagai contoh pentabisan. Pentabisan Yesus tuh, pembaptisan Yesus adalah pentabisannya sebagai imam agung. Baca ayat ini supaya tahu larinya kemana. Ayat 5 lagi ya, Mo. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanak pada hari ini. Oke. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4 yang telah kita baca. Engkau adalah imam agung menurut Melkisedek sampai selama-lamanya. Tetapi pada saat apa? Pada saat pembaptisannya. Engkau adalah anakku yang terkasih, kepadamu aku berkenan. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih. Ini penting sekali. Karena itu dari satu ayat ini saja, dari Ibrani 5 ayat 1, tidak bisa membuka kemungkinan kepada apa kepada pentabisan para perempuan. Yang paling nyata itu ada di Ibrani 2 ayat 17. Saudara-saudara, bukan saudara-saudari saudara-saudara. Di situ dia pakai maskulin, bukan feminim. Kalau dia mau ngomong tentang, makanya di Injil ada bilang saudara-saudara, saudara dan saudari. Ini penting sekali ya. Ini penting sekali, saudara dan saudari. Memisahkan gender itu penting sekali. Tetapi di dalam Ibrani 2 ayat 17, imam-imam ini, saudara-saudaranya ini disamakan dengan Yesus dalam segala hal Pertobatan, penghapusan dosa, dia beri kuasa. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Untuk inilah tubuhku, dia bilang lakukanlah ini sebagai anamnesis askara bahwa saya adalah Tuhan Allahmu. Karena anamnesis askara peringatan bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Oke, Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Korban penghapusan dosa Ekaristi, pengampunan dosa dalam sakramen pengampunan dosa. Ada dua hal yang dilakukan oleh imam yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Membawa roti jadi darah, jadi tubuh, anggur jadi darah, dan yang kedua adalah menerima otoritas pengampunan dosa. Karena itu dalam semua hal, dalam segala hal dia harus disetarakan dengan saudara-saudaranya dalam apa? Dalam kesetiaannya kepada hukum Allah dan dalam korban penghapusan dosa manusia. Tidak ada saudara-saudari situ karena dia pakai kata saudara. Saudara-saudara artinya dalam pengertian laki-laki. Kita sandingkan ke Yunani. Oke, teman-teman, saya buka Ibrani dulu. Tadi 2 ayat 7 ya, Nona? Ayat 17. 2 ayat 17. Dia pakai kata saudara-saudari atau dia pakai kata maskulin? Oke. Sus hermanos di sini. Dia pakai kata untuk feminim atau untuk maskulin. Baca baik-baik para pendeta. Adelphos, bukan adelphas, artinya maskulin, substantivo maskulin. Tidak ada feminim. Makanya Katolik semoga bisa pakai sendiri terjemahannya. Oke, alasan yang terakhir dalam pengertian ini, Ekaristi dirayakan. Ekaristi adalah perkawinan anak domba, oke? Lili, engkau baca Wahyu 19. Ekaristi adalah perkawinan anak domba. 19 ayat berapa nih? Kalian buat saya nanti ayat kalau keluar semua nanti tidak habis-habis
19, coba dimulai 19:13 kalau tidak salah. Ekaristi adalah perkawinan anak domba, Nona. Ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Oke, jadi kayak di sini Ekaristi adalah perkawinan anak domba. Dalam pengertian ini adalah Kristus dengan gerejanya. Karena itu Ekaristi dirayakan dalam in persona Christi. Kalau perayaan in persona Christi, maka imam itu harus laki-laki. Bagaimana in persona Christi tapi dia perempuan? Persoalan kalau dia perempuan, perkawinan anak domba ini akan menjadi perkawinan sesama gender. Perempuan mengawini gerejanya yang adalah perempuan. Bagaimana Ekaristi dirayakan dalam in persona Christi kalau perempuan yang merayakan? Artinya Lesbian itu. jadi lesbian. Jadi Ekaristi jadi lesbian. Tidak mungkin karena perkawinan anak domba adalah antara Kristus dengan gerejanya. Kalau seandainya perempuan, gereja eklesia itu feminim, bagaimana perempuan mengawini perempuan? Perkawinan anak domba dalam pengertian ini Ekaristi ya teman-teman, ya mungkin Protestan, mungkin Islam yang tahu, oh itu kan Yesus menikah. Hati-hati dengan penafsiran Wahyu karena sangat susah untuk Wahyu untuk ditafsirkan. Karena itu Ekaristi adalah perkawinan anak domba Allah, di mana anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setiap kali kalian menerima tubuh dan darah, kalian mewartakan kematian Kristus sampai dengan Dia datang lagi. Kurban penyerahan diri dari mempelai laki-laki ini untuk menghidupi gerejanya. Karena itu perkawinan adalah penyerahan diri dan menyerahkan diri untuk gerejanya. Efesus 5 ayat 26. 25. Dari 25. Makanya gereja disebut mempelai wanita juga. Ya, benarkah? Karena itu pada saat di mana Kristus sang mempelai laki-laki menyerahkan diri untuk gerejanya. Itu sangat jelas di Efesus. Efesus 5 ayat 25-26. Lili. Efesus 25 cukup 25 lah. Efesus 5:25. Garis Hai bawah suami. dikata menyerahkan dirinya, oke? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagi apa? Serahkan diri kepada Setelah gereja, menyerahkan mempelai dirinya wanita. bagi Mempelai wanita. mempelai wanita. Karena itu perkawinan anak domba. Karena itu bagaimana kalau seandainya pendeta perempuan yang merayakan in persona Christi jadi lesbian loh. Begitu. Makanya tidak bisa imam perempuan kayak. Ketika Yohanes Paulus kedua ditanya, kenapa tidak tabiskan perempuan? Dia bilang, saya bisa. Saya boleh, tetapi saya tidak bisa. Karena Skritura tidak memperbolehkan itu. Baik, itu penjelasan yang mantap Romo. Bisa terakhir ke Romo? Oh ya teman-teman, saya sampai setengah jam lagi, oke? Nah, silakan. Boleh. Saya juga sejam 12, tapi kita setengah jam lagi. Oke. Ya. Pertanyaan untuk Romo Cafe SVD, misionaris SVD di Kolombia. Jangan tambah-tambah yang itu, Pak. Apakah sola scriptura itu punya dasar biblis? Skrituranya ada kayak, solanya tidak ada. Nah, itu yang dibutuhkan penjelasannya, karena solanya itu yang selama ini menggaung. Oke, ingat semua Seolah-olah Protestan. Oke, Protestan yang ada di sini hati-hati dengan menafsirkan 2 Timotius 3 ayat 15-16. Kita baca dulu itu. Karena mereka mati-matian di sini kayak. 2 Timotius 3. Saya proti sesat dalam pengertian apa? Orangnya atau ajarannya. Nanti sebentar ya, El saja. Jadi
Kalau dalam ini yang kita omong salah satu adalah ajarannya. Apakah ajaran itu biblis atau tidak biblis? Oke. Yang sola scriptura ini. Sola scriptura salah satunya penyesatan itu yang ada bilang sola scriptura. Sedangkan kitab suci tidak omong tentang sola scriptura. Omong tentang scriptura yang ini akan kita baca, tetapi tidak omong tentang sola scriptura. 2 Timotius 3 ayat 15 dulu. Ya, ini penting Romo, gas di sini. Oke. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Oke, di sini mau dikatakan oleh Paulus, Kae dan teman-teman, referensinya kepada kitab suci yang kamu kenal sejak kecil adalah kitab suci Septuaginta, Kanon Alexandria. Ini yang mau dikatakan itu referensinya kepada Septuaginta. Kenapa? Karena dia lahir dan besar di Efesus, Kae. Dan Efesus itu kitab suci yang dikenal adalah kitab suci berbahasa Yunani. Oke teman-teman, yang lain mute dulu, oke? Selain Lili dengan Kai. Oke, Lili jangan mute kan, nanti saya butuh. Oke, karena itu, tetapi skrituranya ini digunakan untuk apa? Di sini nanti kita masuk bukan lagi kepada kitab suci, Kai. Di ayat 16 itu akan kita masuk kepada semua tulisan yang diilhamkan. Jadi bukan hanya mati-matian di kitab suci, Kai. Karena di sini dikatakan semua tulisan yang diilhamkan. Oke. Semua tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kai, apakah di sini dikatakan setiap kitab suci yang dituliskan atau setiap, baca kembali Lili, ini penting sekali. Tulisan. Setiap tulisan. Artinya tulisan ini bisa masuk ke dalam yang dinamakan kitab suci, bisa juga masuk yang tidak di dalam kategori kitab suci yang kita namakan magisterium dan tradisi. Kenapa? Karena Yohanes sendiri menjelaskan itu di dalam Yohanes 21 ayat 25. Sangat mudah. Yohanes 21:25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya Kak, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ada yang tertulis sudah dikatakan kategori dalam 27 kitab perjanjian baru. Ada yang tidak dikategorikan sebagai kitab suci, masuk dalam daftar kitab suci. Contohnya Didache atau Injil-Injil Apokrifa yang lain. Tidak masuk standar kitab suci, tetapi dia sebagai tulisan. Seperti Didache. Didache digunakan di dalam tahun 60-an. Tidak pernah dikatakan itu masuk dalam kategori kitab suci, tetapi itu tulisan. Makanya Paulus bilang begini dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, dia begini, segala ajaran, kalau tidak, segala ajaran tetap berteguh di dalam semua ajaran yang kami teruskan kepadamu melalui oral dan tulisan. Karena tidak semua tertulis itu, karena kalau semua tertulis maka tidak ada satu buku pun yang bisa memuatnya. Lili, 2 Tesalonika 2:15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Baca ulang, Protestan tidak pernah baca itu ayat. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Itu Adi Markus dan kawan-kawan tidak pernah dengar kah? Atau tidak pernah baca bagian ini?
Karena itu 1 Korintus 15 ayat 1. 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Tetapi Dan ingat, yang Injil yang aku beritakan kepadamu di Tesalonika dia jelaskan secara lisan dan secara ter- tertulis. Is. Oke, lanjut. Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oke, 1 Korintus 11 ayat 23 bagian pertama. Definisi dari tradisi kayak paradosis dalam Spanyol, dalam Ibrani itu didefinisikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 bagian pertama. 11:23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Tahan dulu Lili, cukup. Apa yang kuteruskan kepadamu, yaitu yang kuterima dari Tuhan, yaitu pada malam perjamuan terakhir. Malam perjamuan terakhir kayak pamit, di situ ada Paulus? Tidak. Tidak kan? Lalu kenapa Paulus bilang yang aku teruskan adalah yang kuterima dari Tuhan? Kalau dia tidak ada dalam malam perjamuan terakhir ketika Yesus mengatakan lakukanlah ini. Apakah Paulus menerima tulisan dari Petrus? Tidak. Artinya untuk sampai kepada penulisan itu harus dimulai dengan tradisi oral. Tradisi lisan orang. Lisan. Protesan supaya kalian mau tahu. Surat pertama yang ditulis oleh Paulus adalah Tesalonika. Ini yang kita barusan baca tadi. Segala teguhlah di dalam pengajaran yang kami teruskan kepadamu melalui tulisan dan oral dan tulisan. Artinya penempatan oral pertama, setelah itu tulisan, artinya tradisi untuk sampai kepada tulisan itu dia harus mulai dengan oral. Bagaimana dari tahun 33 sampai dengan tahun 50 ketika Tesalonika ditulis tahun 50? Bagaimana dari tahun 33 sampai dengan tahun 54 ketika Paulus menulis surat Roma? Di manakah surat Roma dari tahun 33 sampai dengan tahun 54? Di manakah surat Tesalonika ketika Tesalonika ditulis tahun 50? Di manakah Tesalonika dari tahun 33 sampai dengan tahun 50? Apakah ada di kepalanya ingatan Protestan? Maaf, Protestan tidak ada di situ. Ketika Paulus bilang mau tulis surat, Paulus bilang Tesalonika, Efesus, Galatia, Korintus, Roma. Protestan. Tidak, Protestan belum ada waktu itu. Jadi buat apa tulis kalau Protestan tidak ada di situ? Jadi begitu kayak. Makanya begini, hati-hati dengan sola Skritura. Yesus sudah mengkritiknya. Yohanes 5 ayat 39-40 di mana Yesus datang dan menghancurkan sola Skritura. Apakah di sini Yesus pernah memerintahkan? Di sini ya ini menjadikan penghancuran kitab Skritura sendiri kayak di sini di Yohanes 5 ayat 39. Tidak, pertanyaannya begini, apakah Yesus pernah memerintahkan supaya hanya menjadikan kitab suci sebagai satu-satunya sumber kebenaran? Oke, sebelum masuk ke situ kita di sini. Kita baca sini nanti Yesus bilang apa kepada para rasul. Oke, tulis kitab suci atau pergi memberitakan Injil. Itu penting sekali. Tapi sekarang satu-satunya. Tidak ada kayak. Justru Yesus menghancurkan dalam pengertian ini Skritura dalam pengertian yang sola Skritura. Otoritas satu-satunya untuk kitab suci. Otoritas satu-satunya di ayat. Yesus bilang bagaimana? Yohanes 5 ayat 39-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku
untuk memperoleh hidup itu. Pendeta, kau bongkar, makan, kunyah semua ayat itu. Baca kembali ayat ini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sebenarnya Yesus sudah injak sola skritura di sini, oke? Kamu bongkar semua ayat seolah-olah ayat itu beri kamu hidup kekal. Semua ayat omong tentang saya, kamu tidak mau datang kepada saya. Ketika saya bilang makan tubuhku, minum darahku, kamu tolak. Ya benar, dalam pengertian itu Yesus memberikan dua hal. Matius 4:4. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Jadi Yesus bilang antara firman dan makanannya sebagai firman dan tubuhnya sebagai firman, rotinya sebagai tubuhnya. Dua-duanya menyelamatkan Berarti dia bisa hanya sola skritura. Di situ harus dua, ekaristi dan firman Matius 4:4. Matius 4:4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi penting sekali dua hal Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sabda menghidupkan, oke. Roti menghidupkan, oke. Dua hal harus dipenuhi. Tidak ada sola skritura di sini Untuk saudaraku yang tulis di bawah, yang butuh hanya iman. Firman adalah tambahan, tetapi engkau mau dapat iman itu tumbuh dari pendengaran Aldi Dilan. Yang Yesus butuh hanya iman. Di mana Yesus bilang butuh hanya iman? Kau tunjukkan satu ayat cukup. Naik teman-teman, satu turun dulu supaya ini Aldi naik dan tunjukkan satu ayat yang hanya butuh hanya iman. Firman adalah tambahan. Aduh, firman adalah tambahan. Justru Yesus baru jambak si Aldi. Aldi, engkau harus mempertanggungjawabkan. Karena ini saya tidak bisa naikkan dia. Bagaimana caranya? Jambak teman-teman moderator. Jambak dia itu. Dia harus mempertanggungjawabkan. Yang butuh hanya iman. Firman adalah tambahan. Yesus bilang Sola skripturanya hancur itu. sola skritura juga hancur di situ. Oke, baca Lili. Ini tambah bingung lagi Aldi Dilan ini. Sola skritura hancur. Sola gratia hancur. Baca kembali ayat 4 tadi. Matius 4:4 tadi. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi apa? Berarti di sini dia bilang firman adalah tambahan. Waduh, ini sudah sekte ini. Bidat dari mana lah kalau begini? Solanya hancur, sola skriptura hancur. Iya, solanya hancur juga. Oke, engkau baca kembali Matius 4:4. Tadi dia bilang firman itu tambahan ya Yang penting iman. Lalu Paulus bilang iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran terhadap ajaran ya tentang firman. Aduh, ini pasti sudah ini sekte lain lagi nih. Oke. Itu lagi. Baca kembali ayat 4 tadi. Muncul satu, naik satu. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Galatia 5:6. Hanya iman yang dikerjakan. Tuhan, yang satu itu perkenalkan diri atau Tuhan kenal dia? Dosa Katolik. Oke, lanjut. Galatia 5:6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman di sini. Oke, hanya iman. Sola fide, tapi yang dikerjakan oleh apa oleh kasih. Tanpa kasih tidak ada guna. 1 Korintus 13 ayat 2. Walaupun aku mempunyai iman yang sempurna untuk pindahkan gunung, ketika aku tidak mempunyai kasih, kosongkah? Kuah kosong. Siapa yang bilang kok kosong? Romo Patris kan? Kuah kosong, baku naik. Baku naik. Oke, 1 Korintus 13 ayat 2.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Protestan ingat, yang bilang sola fide itu. Ingat bahwa iman dan harapan adalah bagian dari kasih. Mulai ayat 4. Kita sampai ke definisi. Iman dan harapan itu adalah bagian dari kasih. Kasih itu adalah apa? Lanjut. Kasih itu sabar. Satu, Kasih sabar. itu Lanjut. kasih itu murah hati. 2, 3, Ia tidak cemburu. 4, Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5, Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. lanjut. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Tahan dulu. Sab- Kasih itu percaya, fide, segala sesuatu. Kasih itu mengharap segala sesuatu. Artinya iman dan harapan itu menjadi bagian dari kasih. Dia menjadi definisi dari iman dan harapan. Baca kembali. Kasih itu mengharapkan, kasih itu yang bagian terakhir tadi, Lili. Percaya segala sesuatu, baca kembali. Yang ayat 6 ya, Mo. Yang baca, yang engkau berhenti Iya. tadi. Iya. Oh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, Tahan dulu. sabar Artinya, menanggung. sudah. Artinya kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Disimpulkan dalam ayat 13. Protestan ingat baik itu. Iman, harapan, dan kasih, iman lebih besar atau siapa yang lebih besar? Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tidak bilang iman. Dan bilang iman itu anugerah Allah. Oke, engkau baca di Ibrani. Tapi iman itu tumbuh dari pendengaran. Kalau kau tidak mau dengar bagaimana? Kalau kau tuli terhadap panggilan Tuhan bagaimana? Roma 10 ayat 17. Iman lahir dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Tentang ajaran. Ajaran seperti apa? Ajaran yang menyelamatkan. Bukan ajaran suka-suka. Roma 10 ayat 17. Iman itu tumbuh dari pendengaran. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tadi yang bilang tadi firman tidak guna itu iman yang penting. Firman itu tambahan itu. Baca kembali. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Aduh, tambah parah nih perut ini. Ada yang baru bilang tadi ya? Soal fide gugur di sini. Aduh, rusak.